Beberapa waktu lalu, saya janji pada seorang teman untuk mengulas masalah mendasar yang akan menyebabkan kekalahan kubu penantang pada Pilgub Kalteng tahun 2020. Kurang lebih 10 hari sebelum tanggal 9 Desember, saya buat janji ini pada seorang teman yang notabene berada di kubu penantang itu. Kok berani sih memprediksi kekalahan penantang di Pilgub Kalteng? Sederhana, karena saya punya alat banding yang dekat dengan Pilkada Kalteng, yaitu Kalsel, provinsi tetangga yang sama-sama melaksanakan hajatan Pilgub 2020. Untuk diketahui, 2 tahun terakhir saya menjadi maniak analisis strategi komunikasi konten dan public address pada kontestasi politik, sehingga Kalsel dan Kalteng adalah 2 provinsi yang sangat saya ikuti perkembangan pilkadanya. Ya, hitung-hitung tambah ilmu, tambah wawasan. Pertama, genuine idea. Saya tidak menemukan adanya ide genuine yang baru dan betul-betul lahir dari perenungan kubu penantang di Pilgub Kalteng. Kartu sejahtera, kartu sehat, dan seterusnya adalah tools berulang yang sudah dimainkan dari pilkada ke pilkada, bahkan hingga Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Tapi kan beda jumlah bantuannya. Iya, tapi toolsnya kan sama saja, kartu juga. Bedakan dengan kubu penantang di Kalsel, Bapak Haji Denny Indrayana dan Haji Difriyadi Derajat, yang hadir dengan ide-ide genuine, substantif, dan aplikatif tanpa kartu-kartuan, tapi menjawab permasalahan mendasar kaum bawah di Kalsel, semisal Save Meratus dan pencanangan pelayanan publik yang akomodatif dan berpihak. Mereka menghindari menyentuh sisi pragmatis masyarakat, justru menembak langsung pada common sense yang menjadi PR besar di Kalsel. Kedua, komitmen yang utuh. Berbeda dengan kubu penantang di Provinsi Kalsel yang hadir dengan tagline gerakan sederhana tapi penuh resiko, kada bedustaan, kada bededuitan. Dan ternyata memang serius mereka lakukan, bukan sekedar jargon. Padahal, as you know, siapa hari ini yang pede maju tanpa modal money politik? Ini sudah rahasia umum lah. Masyarakat kita juga nampak sangat enjoy dan terpolarisasi sedemikian menjelang momentum kontestasi politik. Sementara di kubu penantang sini, tanpa harus memberikan label ya, komitmen semacam itu belum bisa kita lihat dengan terang dan lugas. Ketiga, track record. Ini faktor paling utama dan menentukan atas keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan, terutama pada paslon-paslon penantang melawan petahana dalam pilkada. Dimanapun, sekali lagi dimanapun, masyarakat acap kali mencocokkan personal record seseorang dengan tagline dan janji-janji kampanye yang diberikan paslon. Meski nampak silent, tapi renungan itu ada. Mereka membaca apakah pesan-pesan kampanye ini hanya lip service atau lahir dari hati sanubari. Cara melihatnya mudah, tinggal di-rewind sosoknya. Siapa dia sebelumnya, bagaimana dia mengemban tugas di wadah sebelumnya, bagaimana cara dia merebut kekuasaan di level sebelumnya. Semuanya jadi canda di muka kok bagi publik untuk merenungi. 3 poin ini setidaknya mewakili alasan kenapa penantang di Kalsel dan petahana di Kalteng masih layak menang. No hard feeling loh ya, namanya juga analisa orang awam. Tapi jika sahabat-sahabat mengerti good point yang coba saya sampaikan, maka Anda akan melihat dengan terang bahwa penguasaan data, intellectual movement itu belum mati dan masih punya harapan di tengah-tengah arus kontestasi politik yang pragmatis. Asal Anda tidak halu, Anda layak menang. BTW, selamat memenangkan pertandingan pada Bapak Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Protowo di Kalteng, and welcome for the new era untuk Haji Denny Indrayana dan Haji Difriyadi Derajat di Kalsel. Stay safe, stay calm, no hard feeling.